Pertama-tama kami menyampaikan salam dan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus mengalir, dilimpahkan atas hidup kita, atas keluarga kita. Demikian juga untuk jajaran Bapak Ibu, rekan hamba Tuhan, jemaat semuanya yang mengikuti ibadah saat ini secara live streaming. Kiranya kasih setia Tuhan juga dilimpahkan di tengah-tengah hidup saudara. Kita akan kembali memahami akan kebenaran firman Tuhan ketika kita sedang diperhadapkan pada situasi dunia dengan dinamika yang terus berkembang, dinamika terus bergerak secara cepat, dan bahkan pergerakan demi pergerakan, peristiwa demi peristiwa yang tanpa bisa diprediksi oleh manusia, menjadikan manusia itu sendiri menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang bertanda tanya, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi, dan mereka sedang bertanya-tanya bagaimana menghadapi ketidakpastian hidup ke depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat para pemimpin dunia, orang kuat di dunia juga merasakan kecemasan menghadapi ketidakpastian. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu, kita akan paham bahwa sebelum semuanya itu terjadi, sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan itu kepada saudara. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia ketika peristiwa demi peristiwa itu akan terjadi. Tuhan terlebih dahulu mewanti-wanti, bahasa Jawanya berpesan untuk kita waspada, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita terus mengantisipasi segala kemungkinan yang pasti terjadi. Untuk itu pentingnya sebuah ketenangan. Ketika Petrus menyampaikan bahwa segala sesuatu sudah dekat. Apa itu segala sesuatu? Kesudahan segala sesuatu. Kalau berbicara kesudahan, maka erat kaitannya dengan persoalan akhir zaman. Erat kaitannya dengan ada kata kiamat. Ada kata pamungkasing zaman, pamungkasing jagat, dan kesemuanya dipaparkan sedemikian rupa, bahkan bagaimana caranya menghadapi itu semua, meresponi itu semua. Maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, maka kita harus kembali kepada firman, bagaimana menyikapi perkembangan zaman yang sedang bergerak menuju ke arah kehancuran. Karena manusia berusaha, kenapa? Dinamika kehidupan manusia pada umumnya menuju kepada kehancuran. Karena manusia membangun peradaban akhir zaman bukan dengan kekuatan hukum kerajaan Allah. Manusia berusaha membangun dengan kekuatan akalnya. Manusia berusaha membangun
dengan kekuatan materinya. Sementara Tuhan, Raja di atas segala raja, dikesampingkan. Manusia berbangga diri dengan apa yang diraihnya, dengan apa yang dibangunnya, dengan apa yang dimilikinya. Bermegah diri dengan capaian hidupnya dan tidak pernah memegahkan Tuhan, memuliakan dirinya atas semua yang dikerjakannya, sementara Tuhan tidak pernah dimuliakan di dalam dirinya. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mari kita belajar mengerti, belajar memahami apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita hanya berwacana, kalau kita hanya berandai-andai, nanti kalau aku sudah kuat, nanti kalau aku sudah penuh kuasa, nanti kalau aku sudah punya uang banyak, nanti kalau aku sudah pinter, itu andai. Itu nanti mungkin. Tetapi apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kalau kita hanya bermimpi-mimpi dan tidak pernah bangun dari mimpi, dari tidur itu, maka selamanya kita tidak pernah merasakan kenyataan dari mimpi itu. Suatu saatnya tahun ini adalah tahun di mana kita harus bangkit sebagai generasi-generasi yang tangguh. Saatnya kita mengambil keputusan. Tahun ini kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat bersama dengan Tuhan. Bangkit dari kondisi yang biasa-biasa saja, beranjak dari kondisi yang biasa-biasa saja di dalam melayani Tuhan. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita cenderung mengesampingkan Tuhan, tetapi mari tahun ini saatnya kita, haleluya, saatnya kita memuji Dia, saatnya kita menempatkan Tuhan di tempat yang mulia di dalam hidup kita. Saatnya kita mengatakan glorified, kita tinggikan Dia, kita tempatkan Dia di dalam hidup kita pada posisi yang utama. Ketika kita katakan segala pujian, kemuliaan bagi Dia, dinamika kehidupan spiritual kita harus semakin matang. Sebab orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria itu adalah orang-orang yang memiliki dinamika spiritual, selalu meninggikan Dia. Yesus Kristus anak manusia, Dia Allah sendiri yang datang dalam wujud manusia, menyelesaikan tugas misi, menyelesaikan itu dengan tuntas sampai Dia clear, kembali lagi kepada kemuliaan yang sempurna itu. Dia ditinggikan. Yesus, nama Yesus yang di dalamnya ada kuasa. Mari kita pelajari betapa perlunya kita tentang air kehidupan. Air sumber hidup itu menjadi titik fokus dinamika spiritual kita. Kalau air sumber hidup itu menjadi titik fokus dinamika spiritual kita, janji Tuhan tentang segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah kita rencanakan,
semua disediakan untuk mereka, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang-orang yang menempatkan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37, 38, 39. Air sumber hidup, ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Datang. Jadi barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Tuhan. Dibaca dulu terus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena Yesus belum dimuliakan. Di situ kita akan menemukan kata glorify. Yesus belum dimuliakan. Kalau kita membaca Wahyu pasal 19, maka dikatakan mempelainya telah siap sedia. Banyak sekarang orang dengan gegap gempita berbicara, menyampaikan tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Saking semangatnya berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang kedatangan Tuhan, lupa mempersiapkan diri, lupa mempersiapkan jemaat, lupa koreksi diri. Sebenarnya adakah aku ini sudah siap? Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita melihat kondisi jemaat, kita melihat kondisi imam-imam dengan kondisi demikian, mungkin adakah sudah siap? Jika ada kata ironi, ditambah nis, ironis. Ketika kita hanya berwacana tentang kedatangan Tuhan, tetapi kenyataan hidup kita, kalau kita berkaca diri akan kebenaran firman Tuhan, kita kedapatan belum siap untuk semuanya itu. Kita percaya bahwa Tuhan pasti datang untuk gerejanya yang am, gerejanya yang kudus, digambarkan laksana perawan suci dengan selubung matahari, bulan dan bintang. Sering disampaikan, sering dibicarakan, sering diceritakan di mana-mana. Tapi kalau kita kembali kepada diri kita, adakah kita ini pribadi-pribadi yang terus datang kepada Tuhan dan kita minum air kehidupan itu? Pernah saya sampaikan berulang kali, kata minum itu pineto, dari bahasa aslinya pineto, artinya kondisi yang kontinu, satu kondisi, satu peristiwa yang dilaksanakan secara kontinu, tidak putus. Dari kata pineto ini saja, kalau kita koreksi diri, ternyata kita sering putus hubungan dengan Tuhan.
Kalau kita masing-masing sadar, ternyata kita orang-orang yang kehausan. Orang haus akan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mau minum. Dari sikap hidupmu, dari tutur katamu, dari pola pikirmu yang tidak sesuai dengan tatanan kerajaan Allah, menggambarkan bahwa pribadimu adalah pribadi orang-orang yang haus. Tetapi kenapa tidak mau pileto, tidak mau minum, tidak mau terus berhubungan dengan Tuhan, supaya tidak kekeringan, supaya tidak haus jiwamu. Ketika jiwamu haus akan kebenaran firman, dahaga jiwamu akan terlontar dalam pikiran, akan terlontar dalam perkataan. Gejolak pikiranmu sudah keluar dari jalurnya kebenaran. Perkataanmu sudah tidak sesuai dengan jalurnya kebenaran firman lagi. Sudah tidak sesuai dengan sebagaimana disebut sebagai imam yang rajani menurut keputusan Melkisedek. Sementara dia adalah imam besar agung itu, saudara, imam yang rajani. Ketika kita datang, maka kita membangun kembali Pileto itu, membangun persekutuan kembali, sehingga konektivitas kita dengan Tuhan tidak terputus, tapi continue. Ketika hubungan kita itu terus-menerus dengan Tuhan, maka kita ini menjadi percaya. Kata percaya pisteo, believe. Ada kebenaran. Belief itu kalau dikembangkan, dijabarkan, kalau kita sebagai orang percaya, setelah tadi datang, minum, ada persekutuan terus dengan Tuhan, dia berkemah di dalam diri kita, itu versinya pasal yang pasal pertama Injil Yohanes ayat 14. Dia berkemah dalam hidup kita. Di sini dikatakan pisteu, believe. Sebagai orang percaya, kita nanti terus mengembangkan pikiran kita bahwa orang percaya itu menaruh pikirannya kepada Kristus, menawan pikirannya, menawan jiwanya kepada pikiran Kristus, kepada jiwanya Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi benar, untuk diyakinkan, untuk menempatkan rasa percaya hanya kepada Kristus. Makanya dari segala sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah kita rencanakan, itu menjadi nyata. Pemazmur mengatakan kemuliaannya itu menjadi nyata atas kita. Jadi percayanya orang-orang yang menyatu dengan Kristus, believe akan kebenaran firman Tuhan, menempatkan rasa percaya pikiran pada kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran mutlak, sebagai pandangan hidup, pedoman hidup. Fokus kita ke sana. Kalau fokus kita ke sana, nanti saudara meningkat. Dari dalam hatimu, dari dalam dirimu dikatakan living water.
mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup yang keluar dari diri saudara. Yang keluar dari batin saudara, yang keluar dari perasaan saudara, dari seluruh hidup saudara, itu aliran air hidup yang memancarkan kasih, yang memancarkan sukacita, yang memancarkan damai, yang memancarkan ketenangan, menawan pikiran pada Kristus. Tidak mudah. Kalau Tuhan katakan pikul aku yang kupasang, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Menawan pikiran pada Kristus. Ya kalau sekarang kita berkaca dari kebenaran firman ini, apa selama ini yang mengalir dari hati saudara? Kalau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ditetapkan Tuhan, maka tahun ini sebagai orang-orang percaya kita harus berubah. Dari yang biasa-biasa tahun lalu kita kerjakan, ini sudah memasuki bulan 4. Saya percaya kalau kita kembali konsisten, komitmen dengan kebenaran firman, maka akan terjadi aliran pertobatan, aliran pembaharuan, aliran keubahan, aliran kesempurnaan yang akan membawa saudara bangkit dalam kemuliaan yang luar biasa. Jangan sampai karena kesibukan, kepadatan aktivitas, sehingga saudara lupa memperkatakan kebenaran firman itu. Seringkali kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau kita kembali koreksi diri, apa yang sudah aku kerjakan selama ini, apa yang sudah kita alirkan, dari situ nanti akan terbaca, adakah kita ini dineto dengan Tuhan. Sejauh mana komunikasi hubungan saudara dengan Tuhan nanti akan terlihat dari aliran yang keluar dari hati saudara. Hanya aliran air kehidupan yang keluar dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang minum air kehidupan itu, maka yang keluar juga aliran air kehidupan. Kalau yang saudara minum itu kebencian, maka akan keluar kebencian. Kalau yang saudara minum itu aliran kepahitan hati, yang keluar nanti juga kepahitan hati. Tuhan tidak mau itu terjadi. Kita ditugasi oleh Tuhan untuk mengalirkan aliran-aliran air hidup. Nah, kapan itu terjadi? Ayat 39 diulang baca. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Aliran-aliran air kehidupan itu menjadi nyata. Kapan itu menjadi nyata? Ketika roh itu datang. Kapan roh itu datang? Ketika Yesus dimuliakan. Glorified, segala kemuliaan, keagungan sudah tempatkan Yesus pada posisi yang tertinggi di dalam hidup saudara. Tempatkan Yesus
pada posisi yang tertinggi di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah nikah saudara, maka kemuliaan hadirat Tuhan itu turun atas saudara. Seringkali kita meninggikan dengan apa yang ada pada kita sendiri. Kita lebih meninggikan anak mungkin karena anakmu pinter, anakmu berprestasi. Saudara elu-elukan, saudara tinggikan. Oke, dikasih penghormatan, penghargaan, tetapi tidak usah berlebihan. Anakmu juga miliknya Tuhan. Anakmu cakap bekerja, oh anakku pinter. Kalau orang tua ngobrol sana sini, itu yang dibicarakan apa sih? Apalagi ketemu teman lama gitu, nanti yang dibicarakan mesti apa? Anakmu biro, udah punya cucu belum? Kan gitu kan, kerja di mana? Orang kita begitu aja, muter aja di situ. Jadilah saksi ketika cerita sana sini. Ini semua karena Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak meninggikan keluarga kita, kita tidak meninggikan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Semuanya itu hanya titipan, semuanya itu karena anugerahnya Tuhan. Miliki kerendahan hati. Jangan terselip kebanggaan diri, jangan terselip kemuliaan diri. Tempatkan Tuhan di atas semuanya, maka saudara akan mengalirkan kekuatan aliran kasih itu. Ketika tidak begitu, ketika kita tidak memuliakan Tuhan, kita dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak pernah menghargai bagaimana Tuhan itu bekerja dengan penuh kuasa, berkorban all out untuk gerejanya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus itu, kita meninggikan Dia, maka segala sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam hidup saudara. Amin. Amin. Maka ada pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Ketika kita ini sadar tidak punya kemampuan, tidak berdaya tanpa kuasa Tuhan yang dahsyat itu, dan sebenarnya Tuhan mau melakukan kedahsyatan kuasanya atas kita. Ketika kita percaya ada kuasa yang tidak terbatas itu terus mengalir menguasai hidup saudara, bahkan tidak sebatas menguasai hidupmu. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup untuk orang lain. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Banyak orang mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak pernah mengadakan mujizat? Kalau saya paling bertanya, kenapa begitu tertutupnya hatimu? Kenapa begitu kerasnya hatimu? Jika manusia tidak lagi bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan. Kita jangan melihat ketika Tuhan mengadakan mujizat segala sesuatu yang fana, segala sesuatu yang kita bisa
apa? Kita bisa lihat, jangan hanya sebatas itu. Untuk apa kita punya segala-galanya? Tidak kuat. Banyak orang yang punya kemampuan, daya pikir yang kuat, kecerdasan yang bagus. Banyak orang yang punya latar belakang pendidikan yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Tetapi tidak cukup jiwanya kuat untuk menghadapi kenyataan. Tidak cukup jiwanya untuk mengalirkan kekuatan aliran air hidup itu. Perlunya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, tidak usah kita ini menjadi khawatir, tidak usah menjadi bimbang. Segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada karena firman. Amin. Amin. Seakan-akan saya sendiri merasakan bagaimana Tuhan mendidik penggembalaan secara pribadi, secara keluarga, setahap demi setahap ditunjukkan perkara-perkara yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah direncanakan, yang tidak pernah didengar. Tapi firman mengatakan tahun ini adalah saatnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Selanjutnya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ini hanya menjadi wacana, kalau ini hanya menjadi cerita, maka kita tidak akan pernah merasakan dahsyatnya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tahun ini kita harus all out mengasihi Tuhan. Ketika kita all out mengasihi Tuhan, jiwanya kita dibenahi, hati kita dibenahi, pikiran kita dibenahi, kekuatan fisik kita dibenahi juga oleh Tuhan, oleh firman Tuhan itu. Maka saatnya Tuhan mempercayakan segala sesuatu untuk kita kelola untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak ada kekuatan yang terbuang sia-sia. Seluruh kekuatan, daya yang ada pada saudara, yang Tuhan percayakan pada saudara, saatnya kita fokuskan untuk memuliakan Tuhan. Sebab banyak orang-orang yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, yang akan berkemenangan dan dipercaya otoritas Tuhan dari hari ke hari semakin dahsyat. Siapapun saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang pelayanan di pelosok-pelosok pedalaman, tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu bertanya-tanya kenapa Tuhan menempatkan aku di tempat seperti ini. Kenapa Tuhan tidak menempatkan aku di kota-kota besar seperti teman-teman hamba Tuhan yang luar biasa? Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu tetap Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kalau kita menempatkan Dia yang dahsyat, Dia yang luar biasa itu, Dia Allah yang peduli itu, maka kita akan terus-menerus akan merasakan dinamika, gerak, kualitas kuasa Tuhan itu semakin dahsyat. Glorify, kita muliakan Dia. Ketika kita muliakan Dia, maka Tuhan mempercayakan kekuatan aliran air hidup itu atas hidup kita, sehingga Raja kemuliaan itu masuk. Tetapi ketika kita tidak bangkit, kita tidak membuka diri, kita berjuang sia-sia. Tetapi saatnya Tuhan peduli, saatnya Tuhan memperhatikan hidup saudara. Jadi jangan salah perasaan ketika segala sesuatu terjadi atas hidup kita.
baik rekan-rekan hamba Tuhan, para imam, para penatua, jangan salah pikiran, salah perasaan. Kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kenapa ini terjadi? Ketika sudah bertanya dan saudara menguji diri dengan kelembutan hati itu baik. Tetapi ketika saudara bertanya kenapa ini terjadi, dan saudara tidak yakin bahwa Tuhan tahu peristiwa itu, maka kita sedang tersesat. Banyak perkara yang tidak dapat dimengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Oh, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, bak Allah mengerti. Terbatasnya pikiran, terbatasnya panca indera kita menangkap rancangan Tuhan, sehingga banyak perkara yang terlewatkan. Saya katakan banyak hal-hal yang terkesampingkan. Saya katakan banyak peluang yang kita tidak mengerti. Tuhan memberi peluang yang dahsyat, Tuhan memberi peluang yang luas untuk dia memakai pribadi lepas pribadi. Saudara sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pegawai, dimanapun posisi saudara, Tuhan mau memakai saudara lebih dahsyat. Itu peluang besar yang Tuhan percayakan pada saudara menjadi saksinya Tuhan. Sebagai petani, saudara bisa bersaksi bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hikmatnya bisa mengelola semuanya. Sebagai pedagang, saudara bisa mengelola semuanya dengan bijaksana, sebagaimana Roh Kudus membawa pikiran dan hati saudara. Seringkali peluang-peluang yang Tuhan sediakan untuk kita, saudara lewatkan begitu saja, menganggap semuanya itu seakan biasa-biasa saja. Padahal peluang yang Tuhan percayakan pada saudara dimulai dari tidak ada menjadi ada karena firman. Ketika gembala menyampaikan kebenaran firman, kadangkala bahkan seringkali dianggapnya itu angin lalu. Kalau kita pahami, ketika segala sesuatu tidak ada menjadi ada, itu dari firman semuanya. Kita ini kan tidak bisa menciptakan apa-apa. Tuhan percayakan manusia untuk mengusahakan, untuk mengelola yang sudah ada. Beritanya kan begitu kepada Adam dan Hawa. Berarti untuk saudara, Tuhan sudah menyediakan semuanya
Untuk keluarga saudara, Tuhan sudah menyediakan semua. Yang penting sekarang bagaimana kita menempatkan Tuhan di atas semuanya, dan kita siap untuk mengelola yang sudah diciptakan Tuhan itu. Amin. Ketika kita siap untuk mengelola yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, terus kurang apa lagi? Saudara jangan berpikir wah tidak ada apa-apa. Saudara keliru berpikir. Tuhan sudah sediakan semua. Cuma untuk pengelolaan itu bertahap, setahap demi setahap. Dibaca kitab Mazmur pasal 24. Allah itu peduli, Allah itu mengerti. Kita yang seringkali tidak mengerti, kita yang seringkali tidak peduli bahwa Tuhan itu mau berperang bagi kita. Dia itu raja di atas segala raja, raja kemuliaan. Dari Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2 Mazmur 24. Ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Oleh orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, jadi kita tahu pemazmur ketika di dalam meditasinya, dalam sembahnya, dalam adorasi, pujaan kepada Tuhan, dia memahami bahwa seluruh alam semesta ini berada pada otoritas Tuhan. Terus kalau semuanya sudah berada pada otoritas tangan Tuhan, maka pemazmur mendapatkan pemahaman, pengertian tentang siapa yang akan dipercaya untuk mengelola segala ciptaannya itu. Dia adalah orang-orang yang masuk ke gunung Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Ada syaratnya lagi, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan dan boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerahkan diri pada penipuan dan sumpah palsu. Kita harus semakin hari semakin bijak, sehingga apa yang kita kerjakan juga di dalam perlindungan Tuhan. Hati kita di dalam kemurnian, karena ada aliran air kehidupan tadi. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu percaya bahwa keadilannya itu sempurna. Mungkin sesaat saudara sakit hati, kecewa ketika diperlakukan, dikondisikan oleh orang-orang yang tidak senang, oleh orang-orang yang sengaja mau menyengsarakan saudara, merugikan saudara. Tapi kita kembali fokus kepada firman, keadilan Tuhan itu sempurna. Dialah yang akan terima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Siapa? Yang murni hatinya, yang diisi oleh aliran air kehidupan. Dikatakan ayat 6, Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. ya, terus Ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, ya, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. amin. Sampai situ. Yang menerima bagian kemuliaan Tuhan, keadilan Tuhan adalah angkatan orang-orang yang menanyakan dia.
yang mencari wajahnya, datang dan minum air kehidupan itu. Mencari wajahnya. Angkatlah kepalamu, hei pintu-pintu gerbang. Berbicara pintu gerbang ketika kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel, bicara soal kepercayaan iman, fokus kita, iman kita, saatnya kita angkat, saatnya iman kita bawa. Sesaat kita membawa iman kita, percaya kita, fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan, maka pintu-pintu yang berabad-abad tertutup itu akan menjadi terbuka. Persilahkan Raja Kemuliaan itu masuk. Banyak orang merindukan kemuliaan. Banyak orang mendambakan kemuliaan dalam hidupnya, keluarganya, pekerjaan. Tetapi Raja Kemuliaan tidak boleh masuk. Terus kemuliaan dari mana yang akan diperoleh? Harusnya imam-imam itu menjadi pribadi-pribadi yang mulia, tetapi justru menjadi terhina. Karena Raja Kemuliaan tidak ditempatkan pada posisi yang memang selayaknya dimuliakan. Banyak pintu-pintu hati yang tertutup, mengatakan percaya, aku percaya, aku percaya, tetapi hatinya tertutup dengan Raja Kemuliaan. Aturan Raja Kemuliaan ditolaknya. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Nah, sebenarnya dia Raja Kemuliaan itu. Tuhan jaya dan perkasa. Perkasa dalam peperangan. Kita menghadapi permasalahan, menghadapi persoalan hidup, berperang, bergumul, menyelesaikan persoalan demi persoalan. Mungkin persoalan ekonomi itu musuh kita yang menyerang kita. Mungkin kegagalan itu yang menyerang kita, mengancam kita, menakut-nakuti kita. Tuhan mau berperang untuk saudara. Angkatlah kepalamu, hei pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Tuhan semesta alam yang punya semuanya, dialah Raja Kemuliaan. Sekarang tugas kita datang kepada Dia sebagai orang-orang yang membangun persekutuan kembali, mempererat kembali keintiman kita dengan Tuhan. Saya pakai kata rujuk kembali dengan Tuhan. Kalau mungkin sering kali kita meninggalkan Dia, mengesampingkan Dia dalam segala sesuatu, mari kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan secara kontinu. Setelah kita membangun persekutuan kita intim dengan Tuhan, maka iman kita akan bangkit. Ketika kita membawa pikiran kita pilih, kita pisteuo kepada Tuhan, maka kita akan menjadi berkat. Dari dalam hati kita akan keluar mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana semuanya itu terjadi? Maka tempatkan Dia sebagai Raja Kemuliaan. Agungkan Dia. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan, menempati posisi yang tertinggi di dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan Dia pada posisi yang tertinggi dalam hidup kita, Dia yang ganti perang, memerangi persoalan demi persoalan yang kita hadapi.
Saudara sedang bergumul untuk satu sakit penyakit. Saudara sedang bergumul untuk masa depan pernikahan anak-anak. Saudara sedang bergumul untuk keluarga. Saudara sedang bergumul untuk pekerjaan. Apapun pergumulan saudara masing-masing, mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan peluang, memberikan kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan dari Tuhan. Sebab untuk kembali kesempatan yang kedua, maka ada energi yang terbuang sia-sia. Apalagi kesempatan yang ketiga Tuhan masih berikan, kita tetap tidak mau respon lagi, maka energi terbuang sia-sia. Kemuliaan Tuhan itu terbuang sia-sia. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kepekaan batin yang kuat. Jadilah pribadi-pribadi yang memahami bahwa Allah itu peduli dengan saudara. Allah itu mengerti dengan saudara. Ya, jadi pertanyaan, tapi adakah kita ini mengerti maksudnya Tuhan? Adakah kita ini peduli dengan Tuhan? Mari kita sama-sama melembutkan hati di hadapan Tuhan, sehingga perkara-perkara itu tidak menjadi beban kita, tetapi kita merasakan ringan, karena ternyata beban kuk yang kita pikul itu adalah kuk yang Tuhan percayakan. Ketika kita merasakan, kita menerima bahwa tanggung jawab itu dari Tuhan, maka itu akan mengangkat beban hidup. Yang letih, lesu, berbeban berat, semuanya akan terangkat bebanmu itu ketika saudara memikul kuil dari Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi karena
Saatnya kita mengerti rancangannya Tuhan. Sehingga tidak perlu bertanya-tanya mengapa harus terjadi semuanya. Ketika kita kembali berfokus kepada kebenaran firman, kita membawa pikiran kita membawa jiwa kita, membawa hati kita, seluruh hidup ini kepada saudara akan mengerti bahwa Allah sangat peduli dengan apa yang terjadi. Allah peduli dengan pergumulan saudara. Bahkan Dia mau tampil sebagai Raja kemuliaan itu. Yesus, mohon ampun atas kebodohan kami selama ini.
Haleluya. Ketika raja kemuliaan itu bertata dalam hidupmu, ketika raja yang perkasa, raja kemuliaan yang sempurna menguasai seluruh hidupmu, tidak ada sesuatu yang menjadi sia-sia. Ada kuasa yang sempurna, kuasa yang tidak terbatas. Saudara berjalan maju bersama raja kemuliaan, berkemenangan bersama-sama dengan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kasih-Mu sempurna sampai saat ini. Kuasa-Mu terus menjadi nyata di tengah-tengah umat-Mu. Apapun persoalan demi persoalan yang dihadapi umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjangkau setiap pribadi, sehingga persoalan demi persoalan yang mereka hadapi, dan kami percaya seruan doa mereka Tuhan perhatikan, Tuhan campur tangan, Kau ganti mereka berperang mengatasi setiap persoalan yang terjadi, jika umat-Mu berkemenangan oleh kuasa salib-Mu yang dahsyat sempurna itu sanggup mengatasi mereka, membebaskan umat-Mu dari belenggu dosa, dari belenggu-belenggu kelaliman, dari belenggu-belenggu kemiskinan, dari belenggu-belenggu maut. Kami percaya umat-Mu mengalami kuasa yang tidak terbatas, pertolongan yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, kuasa salib-Mu mentahirkan segala cacat celah, dan kami percaya kuasa darah pengorbanan Tuhan menyembuhkan, memulihkan seluruh umat-Mu. Yang gagal kami percaya Tuhan membawa pada kemuliaan, pada kemenangan yang dari Tuhan. Setiap persoalan apapun yang di pergumulan umat Tuhan campur tangan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Para pemimpin bangsa ini diberkati Tuhan dengan rasa takut kepada Tuhan, sehingga dimanapun mereka menjalankan tugas kenegaraan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, punya otoritas di tempat maha tinggi. Terima kasih
atas segala kemuliaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Amin.